different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaiza dengan NIM K73240098 dari kelas 2C. Di sini saya akan membahas topik penting yang menjadi dasar terbentuknya suatu negara, yaitu unsur-unsur negara. Pernahkah kamu bertanya, apa sih yang menjadikan sebuah wilayah bisa disebut negara? Apakah cukup dengan adanya lagu kebangsaan, bendera, dan pemimpin? Ternyata tidak. Secara umum, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu wilayah bisa diakui sebagai negara. Unsur-unsur ini menjadi dasar hukum dan kedaulatan suatu negara dalam hukum internasional. Sebelum masuk ke unsur-unsur negara, apa sih negara itu? Negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki sistem pemerintahan dan berada dalam wilayah tertentu, serta memiliki rakyat yang tunduk pada hukum dan pemerintahannya. Masuk ke unsur-unsur negara yang pertama, yaitu wilayah. Wilayah adalah tempat di mana rakyat tinggal dan pemerintahan menjalankan kekuasaannya. Wilayah suatu negara dibagi menjadi 3 bagian, yaitu wilayah darat, laut, dan udara. Yang pertama adalah wilayah darat, yaitu permukaan tanah tempat bangunan dan pemukiman berada. Yang kedua, wilayah laut mencakup perairan yang ada di sekeliling wilayah darat, termasuk laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Yang ketiga, wilayah udara, yaitu ruang di atas wilayah darat dan laut. Semua wilayah ini harus jelas batasnya agar tidak menimbulkan konflik dengan negara lain. Ini adalah gambaran batas wilayah laut. Yang pertama, batas laut teritorial, yaitu batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil atau 19,3 km keluar ke arah laut lepas. Yang kedua, batas landas kontinen, yaitu batas perpanjangan dari benua yang terendam air laut. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yaitu wilayah laut sejauh 200 mil yang diukur dari garis pangkal pantai pulau terluar ke arah laut lepas. Yang kedua, ada rakyat. Rakyat adalah sekumpulan orang yang tinggal di wilayah negara tersebut dan menjadi unsur penting bagi berdirinya negara. Tanpa rakyat, negara tidak akan memiliki kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Rakyat terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama penduduk, yaitu orang yang tinggal di negara tersebut. Yang kedua, warga negara, yaitu mereka yang secara hukum diakui sebagai bagian dari negara. Rakyat juga berperan dalam pemilihan umum, mendukung pemerintahan, dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan adalah lembaga yang mengatur kehidupan negara, menjalankan hukum, dan menjaga ketertiban. Pemerintahan harus memiliki kekuasaan penuh di dalam negeri dan bebas dari campur tangan negara lain. Pemerintahan terdiri dari 3 cabang utama. Yang pertama, eksekutif, seperti presiden dan menteri yang menjalankan pemerintahan. Yang kedua, legislatif, seperti DPR yang membuat undang-undang. Yang ketiga, yudikatif, seperti Mahkamah Agung atau MA yang menegakkan hukum dan keadilan. Pemerintahan yang berdaulat memungkinkan negara berdiri secara mandiri dan mengatur urusannya sendiri. Yang keempat, ada pengakuan dari negara lain. Unsur ini disebut juga unsur deklaratif. Artinya, negara tetap bisa berdiri meskipun belum diakui, tetapi pengakuan ini sangat penting.
pengakuan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada de facto dan yang kedua ada de jure. Pengakuan de facto yaitu pengakuan atas kenyataan bahwa negara tersebut memang ada. Sedangkan pengakuan de jure yaitu pengakuan secara resmi berdasarkan hukum internasional. Ada contoh pengakuan de jure dari negara lain untuk Indonesia. Tahukah kamu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia? Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, negara Mesir menjadi negara pertama yang memberikan pengakuan kemerdekaan kepada Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan tersebut dinyatakan pada tanggal 22 Maret 1946. Pengakuan tersebut diperoleh dengan lobi politik melalui diplomat yang diutus Soekarno. Dukungan Mesir dalam mengakui kemerdekaan Republik Indonesia juga disampaikan secara langsung oleh Konsul Jenderal Mesir, Muhammad Abdul Mu'in saat datang ke Yogyakarta pada tanggal 13-16 Maret 1947. Secara de jure, Mesir mengakui kedaulatan negara Indonesia pada tanggal 10 Juni 1947 setelah menunjuk H.M. Rashidi sebagai kuasa usaha RI, serta membuka kedutaan besar di Kairo. Sejak saat itu, negara yang terletak di benua Afrika terus menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia sampai saat ini. Sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.